Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali menggunakan kata manajemen, tapi tidak banyak orang yang mengetahui apa itu manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Manajemen memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, planning, yang kedua, organizing, yang ketiga, equating, dan yang keempat, controlling. Dalam pelaksanaannya, Bank Negara Indonesia sudah melakukan 4 fungsi tersebut dalam kegiatan operasional, sehingga tujuan dan juga kinerja yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dilakukan secara efektif dan juga efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan kebudayaan dari Bank Negara Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning yang merupakan tahap awal dalam manajemen yang berfokus pada penentuan tujuan dan arah perusahaan. PT Bank Negara Indonesia didirikan pada 5 Juli 1946 sebagai bank sentral. Kemudian berubah menjadi bank umum milik negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1968 dengan peran mendukung perekonomian nasional. Pada tahun 1992, status hukumnya diubah menjadi Persero. Adapun visi dari Bank Negara Indonesia yaitu menjadi lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja secara berkelanjutan. Dan adapun misi dari Bank Negara Indonesia yang pertama ada menyediakan layanan keuangan dan solusi digital yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah domestik maupun internasional. Yang kedua, menciptakan nilai yang optimal bagi investor serta menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu yang ketiga ada menjadi mitra strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu ada juga nilai budaya kerja. Yang pertama, profesionalisme dengan memiliki kompetensi, handal, dan berkomitmen memberikan hasil terbaik. Yang kedua, integritas, berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki. Lalu yang ketiga itu ada orientasi pelanggan, senantiasa mengutamakan kepentingan pelanggan dengan dilandasi sikap jujur, saling menghargai, dan hubungan yang sinergis. Lalu, adapun perilaku utama insan Bank Negara Indonesia yaitu jujur, tulus, ikhlas, disiplin, konsisten, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan senantiasa melakukan penyempurnaan. Lalu ada sekilas tentang BNI Unsil yang dipimpin oleh Bapak Yudi Herdiana yang memiliki prinsip akuntabel, transparan, dan terpercaya. Beliau ini menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan fokus layanan di Bank Negara Indonesia cabang Unsil ini ada layanan keuangan kampus yang berupa UKT dan beasiswa. Nah, dalam PT Bank Negara Indonesia, perencanaan tercermin melalui visi untuk menjadi lembaga keuangan global terpercaya serta misi yang menekankan inovasi, layanan penciptaan nilai, dan dukungan terhadap perekonomian nasional. Nah, selain itu, budaya perusahaan seperti profesionalisme, integritas, dan orientasi pelanggan turut mendukung perencanaan agar dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organisasi, di mana pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya yang dimiliki satu organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut diperlukan agar suatu tugas dapat dilakukan secara efektif. Dalam pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, penetapan wewenang, serta penentuan hubungan kerja antar bagian sesuai dengan jabatan dan kemampuan atau keahlian yang dimiliki suatu individu sehingga dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada realitas struktur organisasi di Bank Negara Indonesia. Nah, di mana BNI ini menerapkan struktur organisasi fungsional dan divisional yang dikombinasikan dengan sistem hierarki yang jelas. Struktur fungsional dalam BNI terlihat dari adanya pembagian tugas berdasarkan bidang atau fungsi tertentu, seperti direktur yang membawahi keuangan, manajemen risiko, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta bisnis perbankan seperti corporate dan financial banking. Sedangkan divisional meliputi pembagian berdasarkan segmen bisnis dan wilayah operasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian tugas atau job desk di dalam bank. Setiap bagian memiliki peran masing-masing agar kegiatan bank berjalan efektif dan terarah.
Ada 5 job desk dari Bank Negara Indonesia. Yang pertama ada pimpinan cabang, yaitu bertanggung jawab dan mengawasi seluruh kegiatan operasional bank, mengambil keputusan, serta memastikan target perusahaan tercapai. Kedua, ada bagian pemasaran, yaitu bertugas untuk menawarkan produk, mengelola kredit, dan menjaga hubungan dengan nasabah. Ketiga, ada customer service atau biasa disebut dengan CS, yaitu melayani nasabah, membuka rekening, serta memberikan informasi dan menangani keluhan. Yang keempat, ada teller, yaitu menangani transaksi seperti setor, tarik, dan transfer sesuai prosedur. Terakhir, satpam, yaitu menjaga keamanan serta membantu mengarahkan nasabah. Operasional sehari-hari meliputi pembukaan rekening, pelayanan teller dan CS, serta layanan digital seperti mobile banking dan ATM. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap bagian bekerja secara struktur sehingga operasional bank berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk menggerakkan dan juga mengarahkan sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Hal ini juga didukung oleh teori Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia dan juga Friedrich Herzberg tentang faktor motivasi kerja. Dalam praktiknya, di Bank Negara Indonesia ini pelaksanaan juga terlihat dalam sistem penggajian atau payroll yang sudah terstruktur dan juga otomatis, mulai dari gaji pokok, serta potongan hingga lembur. Selain itu, terdapat juga tunjangan, insentif, dan juga kesejahteraan karyawan seperti bonus, jaminan kesehatan, dan juga cuti yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta loyalitas karyawan. Jadi di sini kita akan membahas tentang pelayanan nasabah di Bank Negara Indonesia. Mungkin barangkali dari rekan-rekan sendiri ada yang ingin dipertanyakan mengenai pelayanan. Ada satu pertanyaan, Bu. Pelayanan itu kenapa sih penting banget di dunia perbankan? Pelayanan itu penting karena pelayanan itu menjadi kunci atas kepercayaan konsumen terhadap Bank Negara Indonesia sendiri. Kalau pelayanan yang baik itu kayak gimana? Contoh pelayanan itu tentunya pasti kita hanya harus menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan juga sopan santun terhadap nasabah yang konsumen. Kalau semisal ada di waktu tertentu nih Bu, ada nasabah yang komplain, itu respon kita sebaiknya kayak gimana ya? Yang pasti yang utama itu kita harus tetap tenang untuk menerima komplainan tersebut dan juga tetap ramah tentunya. Lalu kita harus bisa memberikan solusi agar komplainan nasabah tersebut bisa terselesaikan. Bukan baru yang akan kerja di BNI ini. Aku mau tanya soal jenjang karir di BNI sendiri itu kayak gimana ya? Kalau di BNI sendiri itu biasanya diawali dari teller atau customer service dulu. Terus abis itu bisa naik jabatan? Bisa banget, biasanya naiknya tuh dari supervisor, manager, atau bahkan kepala cabang. Abis dari supervisor atau kepala cabang itu bisa lebih tinggi lagi atau gimana? Bisa nih ada jabatan yang lebih tinggi, bisa sampai regional, bahkan direksi. Itu pun kalau kamu ada pengalaman. Berarti itu tuh peluangnya besar banget. Untuk peluang itu tergantung sama kemauan dari kamu sendiri, sama konsistensi kerja kamu, juga kamu mau nih berkembang di dunia perbankan. Baik, selanjutnya ada proses rekrutmen. Nah, rekrutmen dilakukan secara sistematis mulai dari registrasi. Pelamar melakukan registrasi atau pendaftaran dengan mengisi data diri, riwayat pendidikan, serta pengalaman kerja yang dimiliki. Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi, akan mengikuti tes awal, seperti tes psikotes atau tes kemampuan dasar yang bertujuan untuk mengukur kemampuan analisis, logika, serta kepribadian. Setelah itu, kandidat yang lolos akan mengikuti wawancara, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang, pengalaman, serta potensi kontribusi pelamar. Jika dinyatakan lolos wawancara, pelamar akan menjalani tes kesehatan sebagai tahap akhir untuk memastikan kondisi fisik yang mendukung pekerjaan. Setelah itu, perusahaan juga melakukan background check untuk memastikan keabsahan data dan dokumen pelamar. Tahap terakhir adalah pengumuman kelulusan yang diikuti dengan proses penandatanganan
kontrak kerja bagi kandidat yang diterima. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dan sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh BNI yaitu menggunakan gaya demokratis, yaitu pemimpin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta kerjasama dan hubungan kerja yang baik. Lalu ada komunikasi. Komunikasi dilakukan secara dua arah antara atasan dan bawahan, dan horizontal antara karyawan untuk mendukung koordinasi kerja yang efektif. Lalu ada pengendalian yang dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana melalui evaluasi, pengawasan, dan tindakan. Selanjutnya mengenai jenis pengendalian. Untuk jenis pengendalian di Bank Negara Indonesia cabang Universitas Siliwangi meliputi pengendalian umpan maju, yaitu yang dilakukan sebelum kegiatan melalui briefing harian guna memberikan motivasi dan arahan kerja untuk mencegah kesalahan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Dalam evaluasi kinerja di BNI Universitas Siliwangi merupakan penilaian formal yang dilakukan setiap 6 bulan sekali atau per semesternya untuk mengukur kinerja karyawan berdasarkan pencapaian target, kualitas pelayanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang dimana hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan seperti pemberian reward, promosi maupun pembinaan agar kinerja karyawan dapat terus meningkat ke depannya. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja di Bank Negara Indonesia cabang Universitas Siliwangi. Di cabang Universitas Siliwangi, BNI tetap mengikuti aturan umum ketenagakerjaan di Indonesia. Karena BNI adalah badan usaha milik negara dan pemutusan hubungan kerja ini dilakukan karena beberapa alasan, seperti efisiensi perusahaan, pelanggaran disiplin oleh karyawan, kinerja yang tidak memenuhi standar, atau restrukturisasi organisasi. Itu ada SIM atau Sistem Informasi Manajemen di BNI. Nah, pada Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan pada BNI Mobile Banking digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi. Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki BNI antara lain yaitu tersedianya informasi untuk sistem informasi pemantauan media, kejadian yang menimbulkan risiko reputasi baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik, termasuk pembahasan board management meeting dan mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat dilakukan tindakan dan mitigasi yang dibutuhkan. Jadi, BNI bisa melacak IP elektronik jika ada peretasan pada mobile banking maupun data nasabah, sehingga keamanan yang diberikan pada nasabah terjamin.